Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Aditya Jaya Mahendra. Nah, di kesempatan hari ini kita akan membuat podcast bersama narasumber-narasumber kita. Jadi di sini saya selaku mentor akan membuat podcast mengenai bangga berbangsa dan bernegara. Episode malam ini cukup menarik, yaitu mencintai produk dalam negeri. Ya, sebelum kita masuk ke topik, alangkah baiknya kita berkenalan dulu kepada narasumber-narasumber saya yang sudi memberikan sedikit waktu untuk ikut di podcast saya ini. Jadi langsung ke narasumber pertama kita, Bang Rian. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, moderator. Memperkenalkan diri, nama saya Rian Aldiansyah, jabatan calon reskuer pemula, tempatan kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palangkaraya. Terima kasih moderator atas kesempatan dan waktu sehingga bisa menjadikan saya sebagai narasumber pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk Bang Rian. Lanjut kita ke Bang Galip. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bang. Izin perkenalkan, saya Muhammad Galip Ansar, jabatan calon reskuer pemula, unit kerja penempatan, kantor SAR kelas A Manado. Siap Bang. Ya, terima kasih Bang Galip. Lanjut ke Bang Fauzan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik, terima kasih Mas Adit atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin rekan-rekan memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fauzan Al-Maimin, jabatan yang dilamar reskuer pemula, unit kerja penempatan di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Tarakan. Ya, terima kasih Mas Adit. Ya, terima kasih kembali untuk Bang Fauzan. Yang terakhir, Bang Chandra. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Aditya. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Chandra Kusuma Bijagdo, jabatan saya calon rescuer pemula. Saya penempatan di kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya. Terima kasih Bang Aditya sudah memberikan waktu dan tempatnya menjadikan saya narasumber dalam pembicaraan pada pertemuan hari ini, yaitu membahas tentang pentingnya bagaimana produk-produk dalam negeri. Terima kasih Bang Aditya. Ya, terima kasih juga untuk Bang Chandra. Kita langsung saja masuk ke topik pembicaraan kita ya. Jadi untuk kali ini saya mau bertanya tentang pendapat narasumber saya ini tentang mencintai produk dalam negeri itu seperti apa. Yang pertama langsung ke Bang Chandra dulu. Silakan. Terima kasih Bang Aditya. Mencintai produk dalam negeri harusnya tertanam pada diri kita ya Bang. Nah, pertama-tama produk dalam negeri ini bisa meningkatkan perekonomian dalam negeri untuk UMKM dan juga untuk pengusaha-pengusaha. Dan yang pastinya dengan produk dalam negeri ini bisa menjadikan Indonesia melakukan ekspor karena kita memiliki produk dalam negeri yang bisa dijual ke luar negeri untuk bisa meningkatkan pendapatan negara. Terima kasih untuk Bang Chandra ya. Lanjut ke narasumber kita selanjutnya, Bang Rian. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan moderator. Menurut pandang saya mengenai produk dalam negeri itu sendiri, kita sebagai ASN satu wajib menghargai produk-produk yang diproduksi. Kita sebagai ASN juga mendukung UMKM selain daripada mencintai, menghargai, dan manfaat daripada kita mendukung
mencintai produk dalam negeri itu sendiri ialah selain daripada itu memajukan perekonomian bangsa, selain daripada itu memajukan membuka luas lowongan pekerjaan bagi warga-warga dan mengembangkan lagi produk kreativitas daripada warga Indonesia itu sendiri. Dan mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, moderator. Kembali kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Bang Rian atas pendapatnya. Lanjut kita ke narasumber selanjutnya, Bang Uca atau Bang Fauzan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Adit. Menurut saya, mencintai produk dalam negeri itu, kita sebagai calon ASN harus utamakan produk-produk yang berada di dalam negeri. Dan sebisanya membantu usaha menengah kecil mikro sebagai perekonomian Ya, UMKM. masyarakat agar menjadi lebih baik. Dan tanpa kita sadar itu, dapat membantu mengembangkan kelompok usaha-usaha lokal. Ya, mungkin itu saja Mas Adit. Ya, terima kasih untuk Bang Fauzan ya. Lanjut ke narasumber kita, Bang Galib. Ya, Waktu makasih. dan tempat dipersilakan. Makasih Bang Adit. Kita sebagai ASN, ketika kita mencintai produk dalam negeri ataupun masyarakat luas, memiliki sejumlah dampak positif lah. Seperti itu membantu perekonomian suatu negara. Yang kedua itu kita dapat membantu mengembangkan kelompok usaha lokal. Dan ketiga, kita dapat membuka lapangan pekerjaan untuk menghasilkan banyak produk lokal. Adapun yang keempat, kita dapat membuat produk lokal semakin dikenal di Indonesia itu sendiri, atau kita dapat go internasional dalam produk lokal, dalam mengekspos keluar produk dalam negeri. Yang kelima itu menumbuhkan sikap nasionalisme. Mungkin itu saja sementara, Bang. Oh ya, terima kasih untuk narasumber kita, Bang Galib. Ya, luar biasa semua pendapat dari narasumber kita. Jadi, Bang, saya ada sebuah kasus dan ingin saya tanyakan pendapat kepada narasumber kita. Jadi di suatu wilayah itu, Bang, itu sekitar di perbatasan dengan negara lain, itu banyak pakaian-pakaian bekas, Bang, atau second, itu masuk dari luar negeri. Tapi semua barang-barang tersebut itu ilegal, Bang, dan banyak dijual oleh pedagang-pedagang kecil, UMKM juga, pedagang-pedagang kaki lima di pinggir jalan, Bang. Jadi menurut abang-abang semua narasumber kita ini, pendapatnya seperti apa? Langsung dari Bang Chandra dulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bang. Namanya barang ilegal, pastinya ilegal ya Bang. Itu mungkin memang banyak terdapat di perbatasan-perbatasan di negara kita, khususnya di daerah perbatasan dengan Singapura, yang dimana banyak terdapat ibaratnya kayak black market. Iya. Terus apalagi ada barang-barang seperti baju yang bisa dibilang ilegal. Yang pasti bahan-bahan ilegal itu bukanlah barang-barang yang bagus buat perekonomian di Indonesia, karena dia tidak ada kayak pemasukan buat negara, walaupun itu memang sangat membantu buat beberapa pengusaha kecil, yang dimana para pengusaha kecil itu hanya memerlukan modal yang sedikit dan bisa menjual barang dengan pendapatan yang lebih. Tetapi yang namanya barang ilegal itu pasti jangan sampai
eh, kita ibaratnya kayak membantu atau mensupport barang tersebut. Apalagi kita sebagai ASN, kita juga harus memberikan contoh kepada seluruh masyarakat Ya. untuk tetap membeli barang-barang yang dimana barang-barang yang bukan barang ilegal, dan lebih bagus lagi kalau kita membeli barang-barang dari produk-produk dalam negeri. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih untuk Bang Chandra atas pendapatnya. Lanjut kita ke Bang Rian untuk pendapatnya. Dipersilakan. Siap, terima kasih. Nah, menurut pandangan saya tentang kasus ilegal tersebut itu Indonesia sudah biasa terjadi, sudah terjadi dari sejak dahulu kala itu. Bahkan kita sebagai ASN juga sangat-sangat diharamkan ilegal tersebut, karena kembali lagi kepada pembahasan pokok awal kita tentang mencintai produk dalam negeri. Kalau kita sebagai ASN tidak mencintai produk dalam negeri, sama halnya kita membeli produk ilegal tersebut, sama aja kita mendukung produk tersebut. Apabila kita sebagai ASN membeli atau mendukung produk ilegal tersebut, maka sama halnya kita melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Ya. Itu saya mungkin yang saya sampaikan menurut pandang saya mengenai kasus ilegal. Terima kasih, kembali kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Bang Rian. Jadi yang saya tangkap dari pendapat narasumber saya ini, untuk mencintai produk dalam negeri, kita harus mensupport barang-barang produksi dari UMKM kita ya. Jadi seolah-olah kita membantu perekonomian mereka sehingga bisa mengembangkan usaha mereka. Kalau sudah besar pasti juga berdampak positif pada lingkungan sekitar. Contohnya kalau usaha tersebut besar, itu pasti akan menyerap tenaga kerja di sekitar lingkungan tersebut. Jadi untuk masalah barang ilegal, kalau menurut saya pribadi ya, seharusnya pihak terkait melakukan edukasi kepada pedagang-pedagang dan memberitahu kalau itu memang perbuatan melanggar hukum. Jadi kita sebagai seorang ASN, kita terus mensupport lah untuk UMKM kita. Jadi untuk pedagang-pedagang itu, jika UMKM di sekitar wilayah tersebut maju besar, siapa tahu bisa istilahnya tengkulak lah. Ini tetap mensupport UMKM kita. Jadi meninggalkan produk-produk ilegal. Jadi itulah poin-poin yang kita tangkap, yang kita dapat dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa ini ya. Jadi untuk kedepannya narasumber-narasumber kita ini semoga bisa mencerminkan dan melaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita bertemu lagi di podcast-podcast kita selanjutnya. Sebelum penghujung acara, saya selaku moderator, jika ada salah kata dan salah ucapan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada narasumber kita semuanya ini ya. Ya, akhirul kata, langsung kita tutup saja untuk podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa bertemu di lain hari. Terima kasih untuk narasumber kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.